Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari kelas F13. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cerita peristiwa penting dalam keluarga. Peristiwa penting dalam keluarga. Tiap keluarga punya peristiwa penting. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Semua sangat berguna untuk belajar kita. Kita bisa ambil hikmahnya. A. Menceritakan peristiwa penting. 1. Peristiwa menyenangkan dalam keluarga. Setiap orang mengalami peristiwa menyenangkan dalam hidupnya. Peristiwa yang pernah kita alami disebut pengalaman. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga memiliki peristiwa menyenangkan bersama keluarga? A. Masuk sekolah dasar. Ketika berumur 6 tahun, ayah dan ibu masuk kalian ke sekolah dasar atau SD. Tentu kalian senang sekali karena di SD lebih banyak teman, ada laki-laki dan ada perempuan. Waktu pertama kali ke sekolah, kalian diantar ayah atau ibu. Lama-kelamaan, kalian jadi berani pergi sendiri ke sekolah. Di sekolah, kalian belajar bersama teman-teman. Kalian sangat senang belajar. Di kelas, semua guru baik dan ramah. Ibu guru dan bapak guru selalu sabar membimbing kalian dan teman-teman. Kalian dan teman-teman jadi rajin belajar. B. Ulang tahun. Apa kalian pernah mendapatkan undangan perayaan ulang tahun teman kalian? Merayakan ulang tahun tidak wajib dilaksanakan. Pada saat kalian diundang ke perayaan ulang tahun, kalian boleh datang. Pada perayaan ulang tahun, semua teman menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan. Teman kalian yang ulang tahun meniup lilin ulang tahun. C. Mendapat adik baru. Siapa yang sudah mempunyai adik? Sewaktu ibu melahirkan adik bayi, tentu kalian senang. Adik bayi sangat lucu dan sering ngompol. Kalian tentu akan membantu ibu mengganti popok adik. Kalian tentu sangat senang kepada adik kalian. Sejak ada adik bayi, tentu kalian tidak merasa kesepian lagi. D. Juara lomba. Apa kalian pernah menang lomba? Ini cerita tentang teman kalian yang pernah menangi lomba. Pada suatu ketika, Rapli mengikuti lomba menyanyi antar sekolah dasar di kotanya. Ia mewakili sekolahnya. Lomba itu diikuti oleh ratusan siswa yang berasal dari beberapa sekolah dasar. Awalnya Rapli sangat gugup. Ia takut sekali kalau kalah. 2. Peristiwa menyedihkan dalam keluarga. Selain peristiwa yang menyenangkan, ada pula peristiwa menyedihkan. Peristiwa menyenangkan akan membuat kita senang dan bahagia. Peristiwa menyedihkan membuat kita sedih dan menangis. A. Sakit demam berdarah. Suatu hari badan Alif demam. Badannya panas sekali. Ibu membawa Alif ke dokter dekat rumah. Kata dokter, Alif sakit demam berdarah. Alif harus dirawat di rumah sakit. Demam berdarah adalah penyakit berbahaya. Alif dirawat selama 10 hari. Selama dirawat, Alif diberi infus. Banyak teman sekolah dan tetangga dekat rumah yang menjenguknya. B. Kakek meninggal dunia. Waktu Rani berumur 4 tahun, kakek sudah sakit keras. Kakek sering dirawat di rumah sakit. Ketika sedang berkumpul bersama di ruang keluarga, paman menelpon ayah. Paman mengabarkan kakek sudah meninggal dunia. C. Banjir. Rumah keluarga Wildan berada dekat dengan sungai besar. Sungai itu namanya Sungai Bengawan Solo. Air akan banyak kalau musim hujan. Kalau musim kemarau, airnya jadi sedikit. Suatu hari hujan lebat lama sekali. Tanpa disangka air sungai itu meluap. Rumah-rumah yang ada di dekat sungai itu jadi terendam air, termasuk rumah keluarga Wildan. 3. Mengurutkan peristiwa-peristiwa penting. Setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa atau pengalaman. Pengalaman ada yang menyenangkan, ada pula yang menyedihkan atau tidak menyenangkan. Pengalaman jangan dilupakan, apalagi pengalaman penting. Tidak semua peristiwa penting dapat kita ingat. Supaya peristiwa penting gampang diingat, perlu dibuat garis waktu. B. Memperbaiki diri. 1. Peristiwa di masa lalu dan masa kini. Kenzi adalah murid yang pandai. Ia rajin belajar. Suatu hari Kenzi mendapatkan nilai 90 untuk ulangan matematika. Kenzi senang sekali karena teman-teman jadi sering bertanya soal matematika kepadanya. Teman-teman jadi sering memujinya.
2. Perilaku yang harus diperbaiki. Malas belajar merupakan perbuatan tidak baik. Belajar adalah kewajiban anak sekolah. Jika tidak rajin belajar, banyak pelajaran yang tertinggal. Kalian jadi tidak pandai lagi. Orang bisa pandai karena rajin belajar. Kalian juga tidak boleh malas mandi, malas cuci tangan sebelum makan, malas bangun pagi, malas membantu orang tua, suka berbohong, dan suka jajan sembarangan. 3. Perilaku yang harus ditingkatkan. Juha selalu rajin belajar, nilai-nilai ulangannya pun selalu bagus. Kepandaian tidak membuat Juha sombong. Juha ingin mempertahankan prestasinya. Juha rajin membaca buku dan tidak banyak menonton televisi. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.